Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Putra dari kelas IF 1202 dengan NIM 1031224000094 akan mengerjakan tugas sub CLO kalkulus 03 strip 1 strip 3. Untuk soal pertama, yaitu sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan oleh RT sama dengan sin TI plus cos TJ plus dalam kurung T kuadrat min 3T tambah 2K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T lebih besar sama dengan 0. Untuk soal pertama, yaitu apakah partikel bergerak ke bawah? Diketahui komponen K dinyatakan sebagai Z atau ketinggian. Ya, ini K dinyatakan sebagai ketinggian. K dinyatakan sebagai ketinggian dalam meter. Terusan artinya kita fokus ke ini. Yang ini. Fokus ke bagian yang K, yaitu T kuadrat min 3T plus 2. Jadi kita diketahui ketinggiannya itu kita gunakan sebagai ZT. Kita asumsikan Z sebagai ketinggian dari K-nya ini sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Oke, sudah ketemu. Lalu kita cek turunan pertama dari si Z ini. Turunan pertama Z yaitu Z aksen. Z turunan pertama itu kita turunkan 2 menjadi di depan 2-nya hilang, 2T dikurangi 3 ini hilang karena turunan variabel akan hilang dan konstanta akan hilang ya. Sudah ketemu turunan pertama dari Z. Untuk langkah selanjutnya, kalau aksen Z ini kurang dari 0, maka dapat dipastikan bergerak ke bawah. Lalu kita selesaikan pertidaksamaan ini dari Z aksen ini. Kita substitusikan 2T dikurangi 3 kurang dari 0. Ya, ini 0 ini dari ini. Kita akan coba cek. Kita pindah ruas. Ini min 3 pindah ke kanan jadi 2T kurang dari 3, karena di tempat sebelumnya dia min, apabila berganti ruas akan menjadi positif. Lalu yang tinggal 2T kurang dari 3. Kita pindah ruas lagi, ini 2-nya ke kanan. Hasilnya menjadi T tinggal variabel T kurang dari 3/2. Hasilnya artinya sama dengan si T-nya ini kurang dari 1/5 atau 1/5. Ini untuk hasilnya. Untuk kesimpulannya, iya, partikel pernah bergerak ke bawah pada saat T-nya ini partikel ke bawah saat
T ya. Oh, pada saat 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 1,5. Oke, untuk poin A kita menemukan ini. Saya menemukan ini, yaitu 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 1,5. Jadi ya, komponen akan bergerak ke bawah, tapi saat T ini kurang dari 1,5. Untuk selanjutnya itu apakah partikel B pernah berhenti total. Untuk membuat partikel berhenti total, vektor harus bernilai 0. Maaf, ini salah. Harus bernilai 0 secara bersamaan. Kita uji coba. Cos T apabila menjadi 0 hanya saat T itu sama dengan pi per 2,3/2 dan seterusnya. Apabila untuk selanjutnya sin T sama dengan 0 hanya saat T sama dengan 0, pi, 2 pi dan seterusnya. Dan yang terakhir 2T/3 sama dengan 0 saat T sama dengan 1,5. Jadi dapat disimpulkan partikel tidak pernah berhenti total dikarenakan semua komponen kecepatan T tidak bernilai 0 di waktu yang sama. Ini tidak bernilai 0 di waktu yang sama, yaitu cos T itu sama dengan 0 itu di T itu di titik pi per 2 dan T sama dengan 0 itu untuk sin T sama dengan 0 dan 2T min 3,0 saat T sama dengan 1,5. Artinya berbeda, yang artinya tidak akan pernah berhenti. Partikel tidak pernah berhenti. Untuk selanjutnya kita masuk ke poin C. Pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Untuk rumusnya yaitu kita menggunakan rumus kuadrat. Kita substitusikan dulu. Kita substitusikan ZT sama dengan 12. Kita substitusikan ke ketinggian tadi yang K, ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12. 12 dari mana? 12 dari posisi ini, dari soal, dari 12 meter. Lalu 12 kita pindah ruas, jadi 12 nya itu kita masukkan ke dalam rumus ZT ini. Alhasil kita mendapatkan sama dengan T kuadrat dikurangi 3T ditambah 2 dikurangi 12, karena pindah ruas jadi dia menjadi minus sama dengan 0. Ini rumusnya yaitu sama dengan 0. Lalu kita selesaikan menggunakan rumus kuadrat. Kita substitusikan ini semua ke rumus kuadrat. Rumus kuadrat yaitu min B plus minus akar B kuadrat
min 4 kali AC. Min 4 kali AC. Ya, benar. A-nya ini dari mana? A-nya ini yaitu T. T kuadrat. T kuadrat. T ini sama dengan 1. Karena berupa variabel tidak memiliki konstanta ya. Tidak memiliki angka, hasil kita mendapatkan hasil 1. Untuk yang B sama dengan minus 3. Ini B. Lalu yang ini kita operasikan dulu, alhasil kita mendapatkan minus 10. Nah, minus 10 ini kita substitusikan ke C. B-nya tadi minus 3, lalu C-nya minus 10. Minus 10. Kita masukkan ke dalam rumus. Minus B berarti minus dikali minus 3 plus minus akar B kuadrat berarti minus 3 kuadrat dikurangi 4 kali A nya itu 1, lalu kali C kali minus 10 per 2 dikali A nya itu 1. A-nya itu 1. Kita operasikan. Kita operasikan jadi 3 minus ketemu minus jadi plus 3 plus minus dalamnya minus 3 kuadrat hasilnya menjadi 9 dikurangi 4 kali 1 4 dikali 10 dikali minus 10 dikali minus 10 hasil kita mendapatkan minus 40. Berarti tulisan apabila minus ketemu minus hasilnya menjadi plus. Hasil kita mendapatkan 3 plus minus akar 9 plus 40 terus ini 2. Nah, selanjutnya kita masih lanjut, hasilnya jadi 3 plus minus akar 49 per 2. Kita sederhanakan lagi, hasilnya jadi 3 plus minus 7 per 2 plus minus 7 per 2. Kita jumlah lagi, 3 plus 7 hasilnya 10 per 2. Kita bagi 2 sama dengan 5. Tapi apabila 3 dikurangi 7 hasilnya menjadi minus 4. Minus 4 dibagi 2 kita mendapatkan minus 2. Sedangkan T-nya itu mempresentasikan waktu. Mempresentasikan waktu. Alhasil hasilnya ini tidak boleh minus. Ya, artinya kita ambil yang 5 ini. Berarti T-nya ini sama dengan 5. Artinya, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Jawabannya adalah 5. T sama dengan 5.
Oke, untuk selanjutnya kecepatan partikel saat berada di 12 meter di atas tanah. Diketahui sebelumnya di poin B, mana ya? Di poin B kecepatan Vt sama dengan T sama dengan 5. 5-nya ini kita substitusikan ke dalam rumusnya ini. Kita substitusikan T ke sini. Oke, lanjut. Artinya Vt vektor T. T-nya ini kita ubah menjadi 5 sama dengan cos 5 ditambah dikurangi sin 5 ditambah kurung 2 dikali 5, T-nya kita ubah menjadi 5 dikurangi 3, hasilnya sama dengan 7. Jadi untuk soal D kita substitusikan T ini menjadi 5, hasilnya menjadi R5 sama dengan sin 5I ditambah cos 5J ditambah ini harusnya turunan berarti turunan 2T kurangi 3, hasilnya berarti 2 dikali 5 dikurangi 3, hasilnya 7. Oke, lanjut. 7 kita gunakan kalkulator radian. Saya menggunakan kalkulator radian, hasilnya cos 5 itu hasilnya 0,280 tulis aja kali ya. Saya menggunakan kalkulator radian mendapatkan hasil 0 Vt sama dengan cos 5 sama dengan 0,2837 dikurangi minus 0,9589 ditambah 7K. Ini adalah hasil kecepatan partikel saat berada di 12 meter di atas tanah. Lanjut, yaitu poin E, vektor arah garis singgung saat T sama dengan 5. Diketahui dari soal asli pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak ke sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah garis singgungnya. Vektor arah singgung saat T sama dengan 5. Coba
195, artinya kita diketahui kecepatannya itu ini, kecepatannya itu VT sama dengan 0, di copy aja kali ya, copy, kita copy, ini diketahui kecepatan yaitu 0,2837 dikurangi minus 0,9589 plus 7K. Kita cari, ditanya ini V mutlak ya, sama dengan gunakan akar kuadrat. Kita gunakan akar kuadrat, kita gunakan akar kuadrat, yang artinya ini 0. Kita buat akar, masukkan nilai 0,2837, kita kuadratkan, ditambah. Kenapa ditambah? Karena minus ketemu minus, hasilnya menjadi plus 0,9589 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Kita selesaikan, sama dengan akar 0,2837 kuadrat, hasilnya jadi 0,0805 ditambah 0,9589 kuadrat, hasilnya menjadi 0,9195 ditambah 7 kuadrat, hasilnya menjadi 49. Kita sederhanakan, hasilnya menjadi, kita jumlah semua, hasilnya menjadi 50. Akar 50 sederhanakan lagi menjadi 7,07. Kita menemukan hasil ini. Sudah. Baik, kita lanjutkan untuk ke soal yang kedua. Di poin A, tentukan nilai Y aksen pertama, turunan pertama saat X sama dengan 0. Ini kita lihat, diketahui kurva berikut Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0. Itu di sebelah kiri, Y X pangkat 3 jika X lebih besar dari 0, itu di sebelah kanan ya. Tentukan nilai Y turunan pertama Y saat X sama dengan 0. Oke, langsung saja. Langsung saja kita cek turunan pertama dari kiri ke kanan, dari kiri dan kanan.
Artinya kita mencari turunan Y. Turunan Y pertama dari kiri, yaitu Y sama dengan 0 ya. Dan Y sama dengan X pangkat 3. Oke, kita turunkan. Untuk yang pertama yang Y0, karena Y0 maka ya 0, turunan dari 0 ya 0, tidak ada. Jadi untuk aksen Y dari kiri, Y aksen pertama itu sama dengan 0. Untuk yang Y kedua, Y pertama, turunan pertama dari X pangkat 3, yaitu kita turunkan 3 menjadi di depan 3, lalu yang di atas dikurangi 1, jadi 3X pangkat 2. Nah, sudah ketemu. Kita pakai yang ini karena masih dalam bentuk ada variabelnya ya. Nah, kita substitusikan X sama dengan 0 ini, artinya X nya ini diganti jadi 0, jadi 3 dikali 0 kuadrat, hasilnya sama dengan 0, tetap 0. Apapun hasilnya 3 dikali 0 ya tetap 0. Sudah ketemu. Untuk soal pertama hasilnya yaitu 0, artinya artinya nilai dari Y turunan Y pertama yaitu adalah 0. Oke, 0 besar ya. Lanjut ke yang B. Tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Mana ya? Kita gunakan rumus kelengkungan kurva, yaitu Y pangkat turunan kedua dari Y mutlak per 1 plus Y turunan pertama pangkat 2 terusan pangkat lagi 3 per 2. Oke, kita langsung saja gunakan fungsi di sisi kanan, yaitu Y sama dengan, berarti kita substitusikan itu yang Y, kita cari yang Y aksen yang di sebelah kanan, yaitu lebih besar daripada 0. Si X nya ini lebih besar daripada 0. Oke, artinya kita pakai yang Y sama dengan X pangkat 3. Selanjutnya kita akan mencari turunan pertama dan turunan kedua dari si X pangkat 3. Aman. Si X aman. Piring. Oke, lanjut. X pangkat 3. Kita cari turunan pertama dulu. Turunan pertama dari X pangkat 3 yaitu kita 3 turunkan, hasilnya menjadi 3X. Atasnya kita kurangi jadi 2. 3X pangkat 2. Lalu turunan yang kedua sama dengan, artinya ini 2 turun 2 dikali 3X sama dengan 6X. Pangkatnya udah habis karena 2 dikurangi 1 hasilnya 1, tidak bisa ditulis, hasilnya jadi 6X. Langsung saja kita langsung substitusikan X sama dengan 0. X kita substitusikan X sama dengan 0. Substitusikan X sama dengan 0. Oke.
substitusikan ke ini, ke rumus kurvanya. Kita hapus saja kali ya, saja hapus. Kita masukkan ke rumus kelengkungan. K sama dengan kita masukkan turunan kedua dari Y, yaitu 6x. Sebentar. Oh ya, kita substitusikan X ini sama dengan 0 dulu. Ya tadi ya, lupa aku. Kita substitusikan X sama dengan 0. Artinya apa? Y aksen pertama, yaitu 3x pangkat 2. X-nya itu substitusikan 0. Artinya berarti 3 dikali 0. 3 dikali 0 pangkat 2 sama dengan 0. Lalu yang 6x ya artinya sama dengan 6 dikali 0 sama dengan hasilnya akan tetap 0. Oke, kita sudah menemukan, artinya kita sudah menemukan dari turunan pertama dan turunan kedua. Kita substitusikan ke sini, ke kelengkungan, artinya kita substitusikan Y aksen kedua itu adalah 0 per 1 dari rumus 1 ditambah aksen pertama 0. Aksen pertama ini, aksen pertama aksen turunan pertama, ini turunan kedua. Turunan pertama artinya 0 pangkat 2 kurung tutup 3 per 2. Kita operasikan, hasilnya menjadi berapa? Hasilnya menjadi ya 0 per 1. 0 per 1 kita sederhanakan lagi, jadi hasilnya tetap 0. Oke, sudah segitu saja. Sudah selesai untuk subjek O3 03 strip 1 strip 3. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penggunaan waktu, penggunaan PowerPoint atau soal, kesalahan dalam soal. Apabila ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya, Dewi Rahayu Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.